batal. Tinggal sapa imam, sapa imam as-sujuda ing sujud sahwi dalam sholat subuh misalnya, imam tidak kunut. Sebelum salam imam tidak sujud sahwi. Meskipun imam tidak sujud sahwi, makmum tetap disunahkan sujud sahwi. Ini banyak terjadi ini kalau memang atau orang di Masjidil Haram ya. Jadi sebenarnya kalau kita Syafi'i, kalau fanatik mazhab Syafi'i itu nanti imam selesai salam kita sujud sahwi. Kalau kita fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ini tidak wajib. Sekira kiranya itu sunnah. Saya meninggal. Kalau andaikan ada, kalau nggak ada saya nggak apa-apa. Lebih baik menghindari sunnah daripada terjadi sunnah. Jabron krono nambeli lil khalali maring celo cacat al-hasil kang hasil di sholatin dalam sholat imam. Juga sebagian mazhab Syafi'i itu yang fanatik, andaikan imam tidak kunut, dia kunut sendiri, boleh itu sunnah, betul kalau meskipun imam tidak. Kalau memang sama-sama Syafi'i ya lebih baik itu pendapat itu, imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri. Nanti sekira dia ingin sujud jangan terlalu lama biar tidak ketinggalan 2 rukun atau 1 rukun. 1 rukun, sebagian rukun bisa makruh, 1 rukun bisa haram, 2 rukun batal kalau ketinggalan. Tapi sunnah dia. Tapi kalau andaikan, menurut saya, andaikan kok itu imamnya memang bukan mazhab Syafi'i, mending nggak usah. Dan itu yang dicontohkan oleh para imam terdahulu. Imam Syafi'i ketika berziarah makamnya Imam Abu Hanifah pun nggak kunut. Lebih baik menjaga persatuan dibanding hanya fanatik kesunahan mazhab. Tapi kalau sesama Syafi'i ya nggak apa-apa sesama Syafi'i. Saya sudu mongko sujud sapa makmum yang muafik, ini berarti bukan makmum yang masbuk ini. Ba'da salamil imam, dalam sausi salami imam. Wa inda sujudi lan ing dalem nalikane sujude imam. Yalzamu wajib sapa al masbuku makmum kang masbuk wal muafiqu lan makmum kang muafik. Muafik itu enggak masbuk. Apa mutabatu lan iku ing dalem sandinge sujud mutabatu utawi makmum atau anut imam. Kalau imam sujud sahwi wajib ikut. Kalau imam enggak sujud sahwi kita boleh sujud sahwi sendiri. Tapi kalau imam sujud sahwi wajib ikut, baik dia makmum masbuk ataupun makmum muafik. Kalau dia tidak ikut imam yang sujud sahwi, meskipun sujud sahwi yang sunnah, tapi mutaba'atul imam hukumnya wajib. Kalau tidak batal.
Wa ilam ya'rif lan senajan orang ngarui makmum ana sak temen imam iku sahalali sapa imam, meskipun makmum enggak tahu imam itu lupanya apanya sih. Kelihatannya kok sholatnya sudah genap, kok sahwi, meskipun tidak tahu kelupaannya imam atau tidak tahu bahwa imam itu lupa, tetap wajib ikut sahwi. Wa ilamun ora mutabaah batalat mongko batal apa salate makmum, karena ketika imam sujud sahwi kok makmum enggak ikut, itu mukhalafah yang fahisyah, perselisihan yang buruk. Jadi ada dalam beberapa kaidah fikih itu yang batal mutabaah wajib fi'lan wa tarkan. Ada yang fi'lan la tarkan, ada yang la fi'lan la tarkan, ada yang la fi'lan wa tarkan. Beda-beda hukum. Misalnya tadi kunut, ini panjang dijelaskan. Kalau kunut ketika kok imam melakukan, makmum wajib melakukan. Andaikan imam meninggalkan, andaikan imam ini meninggalkan, imam kalau kunut makmum nggak wajib ikut. Makmum kalau imam kunut makmum nggak wajib ikut. Maksudnya nggak ikut amin pun sah. Misalnya. Ketika imam meninggalkan, itu makmum boleh kunut sendiri. Kalau sahwi, kalau imam melakukan wajib ikut. Tapi ketika imam ini tidak melakukan, makmum boleh sujud sahwi sendiri. Kalau kok tasyahud awal ini beda. Kalau tasyahud awal itu makmum melakukan sendiri tidak boleh. Kalau imam tidak tasyahud awal wajib ikut, nggak boleh tasyahud awal sendiri. Beda dengan kunut, beda dengan sujud sahwi dan beberapa kesunahan yang lain. Istilahnya ada yang fi'lan wa tarkan. Wa lamun ora batalat salatu wa in alima lamun ngawuri sapa makmum wa ta'amadan sengaja makmum. Dia memang tahu imamnya sujud sahwi dan tahu hukumnya wajib ikut. Dan sengaja dia enggak ikut sujud sahwi. Ini yang batal. Wa yu'idulan baleni ing sujud sapa almasbuku makmum kang masbuk nadban kelawan sunah akhir sholati nasi dalam akhir sholati awak dhewe ne masbuk. Nah, ini yang banyak tidak melakukan makmum ini. Ketika imam sujud sahwi itu walaupun dia masbuk kan dia wajib ikut sujud sahwi. Setelah itu kan dia nambah rakaat. Nah nanti dia sebelum salam pun disunahkan mengulangi sujud sahwinya. Nah, ini kalau nggak ngaji mungkin nggak tahu ini. Jadi nanti ketika imam selesai sholat dia nambah rakaat. Setelah dia selesai mau salam, dia sudah sholat sendiri ini, tetap disunahkan mengulangi sujud sahwinya. Paham? Lali sahwi ay sahwil ma'mumi wa alam. Surat An-Nisa ayat
166. Hah? Maaf ya, Mas. Hah? Apa? Tinggal ini apa? Wanazan temurun. Ini tambah balik. 166. Yang tambah ngelotok. Wanazan temurun lama suila ing dalem lama saala ing dalem semangsane takon sapa al yahudu wong Yahudi an nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam saking kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa angkaruhu mongko ngingkari Yahud ing nubuwatih. Jadi turun ayat orang-orang Yahudi itu mengingkari. Tidak ada nabi setelah Musa, itu tidak ada. Nabi terakhir itu Musa. Isa saja diingkari oleh orang Yahudi. Jadi yang mau menyalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. Apalagi nabi setelah Isa. Jadi mereka mengingkari setelah datangnya nabi. Sebelum datangnya nabi nggak mengingkari, karena dalam nubuat Taurat akan ada nabi akhir zaman. Jadi mereka dari Palestina, dari Syam, dari berbagai tempat itu hijrah ke Madinah. Berbondong-bondong sebelum Nabi lahir itu mereka pergi ke Madinah. Karena mereka tahu dalam Taurat memang Nabi akhir zaman akan berada di daerah Arab, di daerah Makkah, Madinah. Itu ada dalam Taurat. Jadi mereka sudah persiapan mau iman dengan Nabi akhir zaman. Setelah Nabi akhir zaman ternyata bukan Bani Israel, nah ini ada fanatik golongan, fanatik kesukuan. Ini orang Yahudi. Jadi Nabi harus Bani Israel, kalau enggak mau. Alasannya begitu. Hanya paling mengingkari malah. Enggak ada Nabi lain selain Nabi Musa sudah. Lakinillahu tetapi ini Allah iku yashhadu nyekseni ayu bayyinu njelasaken Allah nubuwataka ing kenabiane sira Muhammad. Ini Allah ini menghibur Nabi, tidak usah khawatir, tidak usah susah Muhammad. Walaupun seluruh dunia mengingkari, apalagi kok cuma orang Yahudi, seluruh dunia mengingkari, yang penting Allah menyaksikan. Allah menetapkan lakinillahu yashhad bima kelawan ayat anzal kang nuraken Allah ilaika maring sira minal qur'ani saking Al-Qur'an al mu'jizi kang ngapesaken apa Qur'an. Qur'an ini mukjizat yang melemahkan lawan. Mukjiz itu maknanya melemahkan hujah-hujah lawan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapapun yang mengingkari Al-Quran itu turun dari Allah, coba buat semacam Al-Quran yang ijaznya, ini namanya mukjiz. Ijaznya ini dari segi balaghahnya, dari segi badiknya, dari segi susunan keindahan bahasanya. Pokoknya yang semacam Al-Quran kalau bisa buat, nggak usah satu mushaf, nggak usah 30 juz, satu surat saja, satu surat yang paling pendek minimal 3 ayat, tapi ijaznya seperti Al-Quran. Itu tantangan, itu berlaku semenjak Nabi dulu dapatkan ayat itu sampai sekarang belum pernah ada satupun orang yang bisa membuat sehebat Al-Quran. Nah, ini nggak bisa orang bantah ini. Secerdas apapun, sehebat apapun orang-orang Arab yang ahli tata bahasa, ahli sastra, nggak ada yang bisa membuat Al-Quran, nggak ada. Hanya ada nabi palsu namanya Musailamah itu bikin Al-Quran tiruan pun lucu-lucu bentuknya. Nggak ada yang bisa. Orang-orang Yahudi itu yang mengingkarimu, coba kalau bisa bikin Al-Quran, nggak ada yang bisa. Al-Mu'jiz Al-Quran ini anzalahu nurunaken Allah ing Al-Quran multabisan hal menganggoni bi ilmihi kelawan ilmune Allah.
Ai aliman tegese ngudaneni bihi kelawan ma ayatmu. Au wa fihi lan iku ing dalem ma anzailek Al-Qur'an ilmuhu utai ilmune Allah. Jadi Al-Qur'an itu anzalahu bi ilmihi. Al-Qur'an itu ilmul awwalin wal akhirin. Orang itu kalau pengen punya ilmu orang-orang terdahulu, ilmu-ilmu orang-orang terbelakang, kekinian sampai hari kiamat, bacalah Al-Qur'an. Di situ ada ilmul awwalin wal akhirin Al-Qur'an ini. Nah ini Allah ini yang syahadatnya paling tinggi, gak ada yang lain. Lakinillahu yashhadu. Setelah itu dikuatkan dengan anzalahu bi ilmihi. Allah ini yang menyaksikan. Faqul ayu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Dalam surat Al-An'am ini. Apa persaksian yang lebih hebat, lebih besar dibanding persaksian Allah? Qulillah, gak ada yang sesuatu yang lebih besar penyaksiannya dibanding Allah. Syahidum baini wa bainakum. Anzalahu bi ilmi. Al-Qur'an diturunkan dengan ilmunya. Dulu ada seorang tabi'in al-jalil, tabi'in besar seperti kalau para sahabat al-jalil itu sahabat yang besar itu ya Abu Bakar, Umar, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini ada tabi'il jalil namanya Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah ini kalau ada orang membacakan Al-Quran kepada beliau, ada orang baca Al-Quran karena tahu artinya, tahu maknanya, tahu ilmunya, tahu asbabun nuzulnya, tahu nasakh mansukh, tahu Al-Quran, ilmunya tahu. Nah, ini beliau mengatakan qad akhadta ilmallah. Kalau kamu sudah baca Al-Quran berarti kamu telah mengambil ilmunya Allah. Falaisa ahadun. Jadi dia ngomong dengan dirinya sendiri. Qad akhadta ilmallah, kamu sudah ambil ilmunya Allah, kamu sudah ngaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dibacakan Al-Quran, kamu sudah mengambil ilmunya Allah. Falaisa ahadun al yauma afdalu minka illa bi amalin. Nggak ada orang lain yang lebih utama dibanding orang yang mengambil ilmunya Allah. Sekarang tinggal amal, sudah tahu ilmunya. Sekarang tinggal amal. Wal malaikatu lan para malaikat iku yasyhaduna nyekseni kabeh. Syahidallahu wal malaikatu. Malaikat pun menyaksikan. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang ahli ilmu. Qaiman bil qist. Laka maring sira Muhammad aidun halimane wa kafalan sak cukupe kecukupan, sak bagus-baguse kang nyukupi. Billahi kelawan Allah apane syahidan dat kang nyekseni, cukup andekan seluruh makhluk gak ada yang menyaksikan, kok Allah menyaksikan ini sudah cukup sebenarnya. Kenapa kok Allah tambahi wal malaikatu, dalam ayat lain ditambahi wa ulul ilmi. Nah ini sebagai tambahan saja. Andaikan kok Allah saja sudah cukup, tidak ada yang tahu, tidak masalah. Makhluk itu lemah semua. Ala dzalika ing atase ma anzala ilaik innalladzina sa'tamene akeh kafaru kang padha kafir sapa aladini billahi kelawan Allah. Jadi kafir itu, kekufuran itu, kekafiran itu dirangkum oleh para ulama. Paling tidak ada 5 macam kekufuran, model-model kekufuran. Jadi kufur itu, al-kufur itu ziddul iman, lawannya iman. Tapi kufur itu bermacam-macam. Yang pertama kufrut takdzib. Kufurnya sebab menuduh bohong atau menganggap Al-Quran ini bohong misalnya. Menganggap syariat Nabi ini bohong.
atau tidak mempercayai kebenaran Al-Quran. Al-Quran sudah tidak relevan, ajarannya Nabi zaman sekarang sudah tidak relevan. Ini namanya kafir, takdzib, bisa murtad itu, seperti itu. Atau dia membuat-buat tentang Al-Quran, bukan Al-Quran dianggap Al-Quran, atau Al-Quran dianggap bukan wahyu Allah. Pokoknya segala macam iftara kadiban sesuai ayat Al-Ankabut, waman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadiban au kadzdzaba bil haqq, atau Al-Qur'an ini benar tapi dianggap bohong, mendustakan ayat-ayat. Ini juga kufrut takdzib. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Banyak ayat-ayat itu yang mendalilkan kufur takdzib. Biasanya bahasanya orang-orang terdahulu yang mengingkari para nabi itu bahasanya juga takdzib. Kadzabat qaumun nuhin, kadzabat qaumun nuhin al mursalin, kadzabat qaumun nuhin al mursalin. Kaumnya Nabi Nuh ini bertakdzib, menganggap bohong Nabi Nuh. Kadzabat adunil mursalin, kadzabat samudunil mursalin. Banyak ayat-ayat seperti itu. Ini namanya kufrut takdzib. Yang kedua, kufrul juhud, kufur yang angas. Dia tidak menganggap bohong, tidak takdzib, tapi memang angas. Seperti orang Yahudi itu, tahu Allah benar, tahu Nabi Muhammad itu Nabi zaman, tahu orang Yahudi, hatinya tahu, tapi lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Seperti iblis. Iblis itu apa tidak iman dengan Allah? Ya iman, wong iblis itu dulu nyembah Allah jutaan tahun sebelum penciptaan Adam. Iblis itu tidak ada tempat dimanapun, baik di langit maupun di bumi, tempat yang belum pernah dipakai sujud oleh iblis. Tapi iblis itu juhud, menentang. Angas itu menentang. Jadi walaupun iman, tapi kalau menentang Allah bisa kafir ini. Contohnya iblis, dia menentang perintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dzulmau wa 'uluwa. Surat An-Naml. Fir'aun itu pun begitu. Fir'aun itu yang mengakui Nabi Isa, Nabi Musa itu benar, tapi dia juhud. Ada kufur syak wadon, kufur karena bimbang dan prasangka yang salah. Misalnya dalam surat Al-Kahfi, wa ma azunnus sa'ata qa'imah. Saya enggak menyangka kalau kiamat itu bakal terjadi. Mengingkari hatinya itu berprasangka kiamat itu tidak ada, hari akhir itu enggak ada. Namanya kufur syak wadon, seperti orang-orang komunis, orang-orang PKI. Mengingkari masa manusia ini mau dibangkitkan lagi, atau mengingkari manusia ini masa diciptakan Allah. Yang menciptakan bukan Allah, ini manusia berproses sendiri, berkembang biak. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Surat Al-Kahfi itu. Apa kamu mengkufuri, mengingkari bahwa Allah itu menciptakan kamu dari tanah, dari debu, lalu dijadikan mani. Di mani itu jadilah bayi, jadi manusia. Namanya kufur syak, kufur dzon. Ada kufur itu i'rad. Ini yang disebutnya ayat setelahnya ini. Wasaddu lan podo, ayat setelahnya ini. Innalladzina kafaru billahi wasaddu lan podo ngalang-alangi sapa aladina anasa ing manusa ansabilillahi saking dalane Allah. Ini kufur yang keempat ini, kufur i'rad namanya.
Waman adla mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ini dalam surat As-Sajdah. Ya kufur irad ya mengo, enggak mau tunduk, enggak mau mengikuti perintah agama irad ini. Yang terakhir kufrun nifak, kufur yang munafik. Sebaliknya yang juhud kalau munafik itu. Kalau juhud ini dia ini iman tapi menentang. Kalau munafik ini lisannya iman tapi hatinya kafir, itu munafik. Kalau hatinya iman tapi lisannya menentang, itu juhud iblis. Hatinya iblis ya iman ke Allah, tidak mungkin nggak iman iblis, tapi lisannya nggak, anggota tubuhnya menentang, juhud. Fir'aun pun begitu. Tapi kalau munafik sebaliknya, lisannya bilang iman, lisannya syahadat, ya sholat, dohirnya sholat, ya ikut zakat, ikut kadang mungkin jamaah di saf terdepan itu. Zohirnya iman, dohirnya, tapi hatinya kafir, hatinya enggak percaya sama sekali. Dan ini melakukan ini hanya untuk mencari aman. Nah, ini hidup di kalangan banyak orang mukmin, ikut-ikut sajalah biar aman, dunianya aman, nyawanya aman. Itu kufrun nifak ini yang terakhir, kufrun nifak. Ansabilillahi aidinil islami, tegese agama Islam bikat mihim kelawan nyimpene aladina nakta Muhammadin ing sifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Nabi di dalam Taurat, dalam Injil ini disimpan, ditutup, tidak disampaikan, dirubah-rubah. Nabi itu dulu sifatnya disampaikan dalam Taurat. Itu ada sifatnya Nabi akhir zaman itu, orangnya terlalu tinggi, tidak terlalu pendek misalnya. Rob'ah, sedengan. Nabi itu kulitnya kuning, merah-merahan, apa namanya itu, putih campur. Kalau orang ini, orang Jawa nyebutnya kuning, kalau orang Arab nyebutnya putih campur cenderung merah. Tapi kalau orang sini nyebutnya kuning langsat. Dirubah. Nabi zaman itu kulitnya hitam, hidungnya pesek, pendek, ada yang nyebutnya tinggi sekali. Ya, itu orang-orang Yahudi begitu. Sifat yang dohir saya disimpan. Wahum utawi wahum ta'aladina iku al yahudu, wong Yahudi qaddalu, teman-teman sasar sapa Yahud, dolalan kelawan sasar ba'idan kang adoh, anil haqqi saking perkara kang hak. Innal ladzina kafaru wa dhalamu